terpilih 2024, Prabowo Subianto menyentil partai yang mengklaim Presiden pertama RI Soekarno sebagai milik mereka. Walau tak menyebut parpol yang dimaksudnya, menurut Prabowo, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain. Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto membantah klaim partai yang merasa Presiden pertama RI Soekarno sebagai milik mereka. Saat menghadiri acara BIMTEK dan Rakornas Pilkada Partai PAN, Kamis malam, Prabowo tegas menyatakan Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Prabowo juga memberikan pesan tajam bagi pihak lain yang tak ingin diajak kerjasama untuk jangan mengganggu. Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Menanggapi pernyataan Prabowo, politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus menilai demokrasi membuka ruang bagi siapapun untuk memberikan masukan dan kritik meski berada di luar pemerintahan. Kalau itu yang dimaksud, itu sungguh kita sayangkan karena demokrasi kita ini kan memberikan hak bagi tidak saja individu tetapi juga kelompok masyarakat, bahkan organisasi non pemerintah, bahkan partai politik untuk memberikan masukan, kritik. Jadi kalau itu yang dianggap mengganggu, ya saya kira Pak Prabowo harus mengklarifikasi itu. Sementara menurut pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, penggunaan kata mengganggu oleh Prabowo bisa ditafsirkan salah oleh pihak lain. Meski pihak tersebut punya tujuan yang sama untuk kepentingan bangsa, tetapi caranya berbeda. Tetapi memang kalau boleh menyarankan, pernyataan-pernyataan yang bisa disalah tafsiri oleh pihak manapun, termasuk oleh media, itu sebaiknya dikurangi. Karena pernyataan tersebut memang menurut saya terlalu strong, karena bagaimanapun banyak pihak yang mungkin punya proposal dan sekaligus kebijakan yang berbeda, tetapi semangatnya pada dasarnya sama dengan Pak Prabowo, yaitu ingin membangun kebersamaan, pengen membangun negara, tetapi jalurnya tidak harus ya berada di dalam kekuasaan. Nah, pernyataan dengan diksi mengganggu kan bisa disalah tafsiri oleh pihak yang mungkin punya pendapat yang berbeda jauh dengan apa yang dimaksud oleh Pak Prabowo. Lalu kepada siapa pesan Prabowo sesungguhnya ditujukan? Hingga kini memang belum ada partai yang secara resmi mengumumkan berseberangan dengan pemerintahan mendatang. Hanya saja pada Senin lalu, Capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mendeklarasikan dirinya menjadi oposisi dan tidak akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyindir pihak yang mengklaim Soekarno milik satu partai dan meminta kepada pihak yang tidak mau diajak kerjasama agar tidak mengganggu. Kita bahas hal ini bersama Wihadi Wianto, Ketua DPP Gerindra, Seno Bagaskara, politisi PDI Perjuangan, dan peneliti ISEAS Yusof Ishak Institut, Made Supriyatma. Selamat malam Pak Wihadi, Mas Seno, Pak Made. Malam, saya ke Pak Wihadi dulu. Kepada siapa sebenarnya ditujukan pernyataan Pak Prabowo yang menyindir ada klaim bahwa Bung Karno milik satu partai? Ini kan diasosiasikan kalau kita lihat selama ini PDIP yang identik dengan Bung Karno. Apakah ke situ arahnya, Pak Wihadi? Kita harus melihat secara penuh pidato Pak Prabowo dulu. Jadi kalau dipotong seperti itu konotasinya kan bisa
berbeda. Namun yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu adalah bahwa secara ideologi dan secara pemikiran-pemikiran Bung Karno itu adalah milik bangsa Indonesia, dan kita tahu bahwa Bung Karno adalah proklamator, tokoh bangsa, dan pemikiran-pemikiran beliau inilah yang dipakai bahwa Indonesia itu harus seperti pemikiran Bung Karno. Itu yang akan dijalankan oleh Pak Prabowo. Jadi kalau memang secara biologis memang ini ada kaitannya dengan keluarga salah satu partai, tapi kan bukan berarti bahwa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu dipotong seperti itu. Tapi artinya di sini bahwa Pak Prabowo mengingat bahwa Bung Karno ini adalah milik bangsa, pemikirannya ada ini. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa hanya Pak Bung Karno itu adalah milik daripada satu partai, pemikirannya satu partai, tidak kan? Ini kan untuk kebangsaan. Artinya bahwa Bung Karno ini semuanya kita sudah tidak ada lagi kata-kata yang tidak mengatakan tidak, tetapi adalah memang Bung Karno ini adalah pemikiran-pemikiran dan pahamnya, ideologinya itu adalah milik bangsa Indonesia, milik semuanya, dan ini adalah untuk kemajuan bangsa. Ini disampaikan oleh Pak Prabowo seperti itu. Oke, kalau Mas Seno dari PDIP memaknai teks, konteks, dan momentumnya apa pernyataan ini? Ya, kami tidak ada masalah ya, artinya sindiran itu mungkin bisa ke kami, mungkin juga seperti yang disampaikan Pak Wiyadi, bukan. Tapi pada dasarnya kami tidak merasa mengklaim Bung Karno sebagai milik kami sendiri. Selama ini kami menempatkan, berusaha memperjuangkan agar pemikiran Bung Karno itu memang menjadi arus utama dari pemikiran pembangunan bangsa. Mengapa begitu? Karena kami memiliki track record sejarah, secara historis. Di masa pemerintahan Orde Baru terdapat proyek politik desoekarnoisasi yang demikian luar biasa terjadi pada Bung Karno. Pemikiran-pemikirannya berusaha dikesampingkan, berbagai gambar atributnya juga berusaha dikesampingkan, yang itu tentu saja melukai bagi banyak orang yang di Indonesia ini masih sangat mengagumi pemikiran Bung Karno sebagai proklamator sekaligus salah satu founding fathers kita. PDI Perjuangan memperjuangkan itu agar pemikiran-pemikiran, kristalisasi pemikiran Bung Karno itu menjadi tidak hanya apa yang menjadi yang kami yakini di dalam garis perjuangan partai, tapi juga menjadi panduan dalam menyusun pembangunan bangsa ke depan. Itu yang kami utamakan. Bahkan tidak hanya Bung Karno, banyak founding fathers lain yang kemudian kami terus untuk gali pemikiran-pemikirannya. Di sekolah partai Lenteng Agung misalnya ada foto Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso. Ada juga perjuangan tentang bagaimana kita mengedepankan kembali nama Laksamana Malahayati, termasuk Raden ada Bung Hatta, ada juga Rajiman Widyodiningrat. Banyak sekali tokoh-tokoh yang kami berusaha gali pemikirannya. Masalah Bung Karno menjadi satu esensi pemikiran dasar yang melandasi segala gerak perjuangan, itu karena kami merasa bahwa pemikiran Bung Karno lah yang paling relevan terhadap bagaimana persoalan bangsa ini harus diatasi. Tapi Bung Karno memang milik semua orang, tidak hanya milik satu dua partai, tidak hanya satu dua kelompok. Kami sepakat dalam koridor berpikir itu. Sama dengan misalnya PAN. PAN itu logonya matahari. Apakah kemudian matahari itu hanya milik PAN? Kan bukan. Tapi masalah PAN mengambil spirit esensi keberadaan matahari, yaitu berbeda konteks dengan kalau kemudian dianggap itu klaim-klaim dari partai politik tertentu. Saya rasa itu, Mbak. Oke, jadi sudah ditegaskan juga tadi oleh Pak Wihadi bahwa tidak menyindir salah satu pihak tertentu, dan buah pikir Bung Karno ini kan memang jadi landasan bagi setiap pihak, apalagi dalam membangun bangsa negara. Tapi bicara soal hal lainnya, dalam satu momen yang sama, Pak Wihadi, saat Pak Prabowo mengatakan bahwa jangan ganggu, kalaupun mau di luar jadi penonton jangan ganggu. Nah, ini secara kebatinan, secara momentum, apa yang dimaksud oleh Pak Prabowo ini? Karena kalau bicara soal apa yang terjadi beberapa waktu terakhir, misalnya PDIP sudah declare, dari Pak Ganjar bilang bahwa posisinya di luar pemerintahan. Apakah dengan posisi adanya oposisi dan di dalam pemerintahan ini yang dimaksud Pak Prabowo, atau seperti apa, Pak Wihadi? Jadi begini, itu kan dipotong-potong seperti itu. Jadi begini, maksudnya Pak Prabowo itu adalah bahwa pemerintahan yang sekarang ini adalah pemerintahan yang memang bekerja untuk rakyat dan mengajak kepada seluruh anak bangsa itu untuk berpartisipasi. Namun demikian, Pak Prabowo mengingatkan bahwa jangan mengganggu, walaupun dengan mengatakan bahwa ini demokrasi, memberikan masukan boleh, ya kan? Karena ini demokrasi. Tetapi kalau sifatnya mengganggu, nah, ini kan satu hal yang memang Pak Prabowo mengatakan bahwa jangan mengganggu. Artinya
janganlah pembangunan ini mandek atau diganggu atau berhenti untuk yang namanya kepentingan rakyat banyak. Nah, ini tidak ada satu sindiran apapun sebenarnya kalau kita lihat, tapi kan mengingatkan kepada seluruh elemen bahwa disinilah Pak Prabowo mengatakan kalau ini kan sudah mengajak semuanya untuk bersama-sama. Pak Prabowo mengatakan anak bangsa, untuk semua mengajak anak bangsa membangun. Artinya kan yang mempunyai potensi untuk membangun, kita membangun. Tetapi jangan yang mempunyai potensi membangun tapi justru mengganggu. Oke. Nah, ini kan konotasi yang memang harus diluruskan dengan fungsi bahwa demokrasi memang boleh memberikan usulan, memberikan masukan, tapi bukan berarti harus mengganggu gitu. Oke, demokrasi boleh memberikan masukan asal jangan mengganggu. Kalau di PDI Perjuangan, 10 tahun sudah malang melintang di dalam pemerintahan, sebelumnya sudah pernah di luar pemerintahan. Diksi mengganggu ini sebenarnya apa? Kalau kita bicara demokrasi, mana yang mengganggu, mana batasannya memberikan masukan, Mas Eno? Ya kalau saya yang ditanya saya juga nggak bisa menjawab, Mbak. Artinya definisi mengganggu atau tidak itu kan yang ngerti juga Pak Prabowo. Artinya kalau misalnya kita kasih masukan dalam taraf seberapakah masukan itu dianggap mengganggu atau tidak. Kalau kita beraspirasi, bagaimanakah itu akan dianggap mengganggu atau tidak. Lalu kalau misalnya kita dianggap atau ada orang yang dianggap mengganggu, lalu konsekuensinya apa? Kan nggak tahu juga kita dengan statement seperti itu. Artinya kan ini sebenarnya satu statement yang cukup berbeda dari banyak pemimpin dunia di negara-negara demokratis yang biasanya kalau kemudian terpilih pasti statementnya bunyinya kurang lebih nadanya ya kami akan terima masukan, kritik dan lain sebagainya. Lalu hari ini kita mendengarkan statement yang cukup berbeda nadanya dari Pak Prabowo. Ya tentu bukan saya yang bisa menjelaskan. Kalau kami merasa bahwa berada di luar pemerintah, siapapun itu yang nanti akan di luar pemerintah, ya itu memang tugasnya adalah mengganggu. Dalam tanda kutip artinya agar kemudian jalannya pemerintahan itu ada yang mengawasi, ada yang melakukan check and balance bagaimana amanat demokrasi. Dan melakukan check and balance, kontrol, dalam konteks sudut pandang kekuasaan, memang itu kan satu hal yang mengganggu, nggak enak Mbak diawasi itu. Artinya kalau ada yang begini nanti dikritisi, ada yang begitu nanti diteriakin. Nah itu kan dalam konteks sebagai penguasa tentu itu mengganggu. Masalahnya di negara demokratis, gangguan-gangguan itu harus kemudian dimaknai sebagai upaya untuk menjalankan kekuasaan dengan baik. Kami misalnya orang-orang yang tidak menang dalam konteks kekuasaan elektoral, itu kan artinya tidak kurang mulia dibandingkan kemudian yang menjalankan pemerintahan. Ada tugas tersendiri melakukan check and balance, mekanisme evaluasi di jalur-jalur di non kekuasaan. Saya rasa yang bisa menjelaskan paradigma itu ya Pak Prabowo sendiri. Oke, sebelum ke Pak Wihadi lagi, saya ke Pak Made. Kalau Pak Made bagaimana membantu untuk menerjemahkan as a whole context bahwa jangan ganggu dalam pemerintahan itu seperti apa? Seperti tadi pernyataan Mas Eno juga, apa sih sebenarnya yang jadi batasan sebenarnya tolok ukurnya mana yang mengganggu, mana yang berupa masukan dari pihak yang ada di luar pemerintahan? Nah, ini agak apa namanya, saya mengalami a sense of deja vu ya, kayaknya balik, saya mengalami 32 tahun pertama hidup saya itu di zaman Orde Baru gitu ya. Diskurs ini, kata-kata ini muncul lagi gitu ya, sehingga saya sendiri mengalami kayaknya kenapa ini sudah hilang beberapa saat, tetapi kenapa ini kembali gitu ya. Saya ada di tim Majelis Pengetahuan YLBHI. Dan kami menerima begitu banyak pengaduan ya di seluruh kantor-kantor LBH di seluruh Indonesia tentang ya para petani, para buruh, para pekerja dan lain sebagainya, itu banyak kasus. Dan kami tentu harap bersuara lain gitu ya. Nah, kalau ini seperti kemudian kami memprotes, kami melayangkan surat, kami kemudian berdemo, kami kemudian melakukan agitasi dan lain sebagainya, apakah ini akan dianggap mengganggu gitu ya? Kami memobilisasi, jelas, ya itu kebutuhan kami untuk ini. Dan terus kemudian sejauh mana itu mengganggu? Dan dalam soal ini juga partai politik, saya mendukung bahwa ada oposisi. Bagus sekali ada oposisi dan memang tugas kita untuk mengawasi. Pemerintah itu harus accountable. Kalau accountability ini dianggap sebagai sebuah gangguan, lalu di mana demokrasi gitu ya. Jadi saya sepakat dengan rekan saya yang kebetulan juga sesama fellow di Aisyah, Mas Burhan yang tadi ditampilkan bahwa diskurs seperti ini, kata-kata seperti ini tolong di tone down, dipersedikit gitu ya.
bahwa terus kemudian apa-apa kritik dan lain sebagainya dianggap sebagai upaya memecah belah gitu ya. Sering sekali saya dengar seperti begitu dari pihak yang menang pemilu sekarang gitu ya. Jangan terlalu tipislah kupingnya, tebalkan sedikit kupingnya untuk mendengarkan bahwa memang ada masalah. Ya, dan sebagai orang yang menjalankan kekuasaan itu selalu tidak sempurna. Kita butuh pengingat gitu ya. Nah, terus kemudian soal Bung Karno gitu ya. Kan menurut saya itu cuma retorika saja. Saya ingat dengan guru saya Ben Anderson yang menulis buku tentang pemfosilan ajaran-ajaran Bung Karno. Kita melakukan beauty contest dalam pemujaan terhadap Bung Karno, tetapi tidak ada orang yang benar-benar menggali pemikirannya, menjadikan inspirasi pemikirannya, menjadikan ini sebagai dasar kebijakan. Bahkan partai yang mengklaim diri sebagai partainya Bung Karno sendiri, ini kritik saya terhadap PDIP, itu mendukung undang-undang Omnibus Law. Nggak masuk akal karena sangat bertentangan dengan marxisme. Lalu di mana? Jadi menurut saya kalau memang mau kembali menjadi oposisi, PDI harus kembali kepada P-nya yang terakhir, perjuangan. Itu yang marxisme itu harus diterjemahkan ke dalam situasi sekarang. Tidak terlalu persis, tetapi ya kita tidak melakukan beauty contest untuk memuja Bung Karno dengan membuat begitu banyak monumen dan sekarang terakhir 350 miliar untuk bangun monumen. Menurut saya cara berpikirnya yang ini. Jadi ada paralel di sini antara bagaimana menjadi orang di luar pemerintahan, dan terus kemudian bagaimana kita harus menerjemahkan satu ajaran, satu pemikiran, satu ide. Tadi soal pemikiran Bung Karno sudah dijawab oleh Pak Made, termasuk juga soal diksi jangan ganggu. Nah, agar sebagai satu konteks yang utuh, tadi Pak Wihadi sudah menyampaikan di awal bahwa jangan sampai mengganggu jalannya pembangunan. Nah, tapi pertanyaan Mas Seno juga tadi, bagaimana batasannya yang mengganggu dan tidak? Nah, ini silahkan diluruskan seperti apa dan apa konsekuensinya jikalau jadi pihak yang dianggap mengganggu itu, Pak Wihadi? Jadi begini, kalau kita melihat sistem demokrasi ini kan ada memang diberikan ruang untuk melakukan koreksi dan melakukan perbaikan-perbaikan. Demokrasi selalu memberikan ruang dan kita sendiri menganggap demokrasi itu memberikan ruang. Ada wadahnya di mana kita harus menyampaikan pendapat kita, ada ketidakbenaran dalam pelaksanaan di lapangan, pelaksanaan dalam program itu. Namun dalam hal ini mengganggu itu kan berarti kan kita ada yang namanya bahwa gangguan-gangguan terhadap pemerintahan. Nah, ini kan artinya menghambat pembangunan. Pembangunan itu kan kalau sudah kita simpulkan bahwa dengan wadah yang ada, dengan adanya corong-corong yang kita berikan, itu ada disampaikan secara demokrasi. Ini terbuka ruang. Pak Prabowo seorang demokrasi dan dia juga membuka ruang kepada demokrasi, tapi mengingatkan kepada kita bahwa pada saat kita menyampaikan pendapat bahwa apa yang kita sampaikan ini adalah untuk pembangunan, bukan untuk mengganggu. Nah, ini satu-satu yang disampaikan oleh Pak Made tadi, ada apa yang disampaikan artinya mungkin banyak aduan dan segala macam, dan itu endingnya kan adalah untuk pembangunan, bukan untuk mengganggu. Nah, kalau kita bicara mengenai masalah mengganggu, itu tentunya sudah jelas bahwa gangguan dengan yang namanya masukan itu tentunya kan bahwa kita memberikan satu gangguan, tapi kalau tidak memberikan solusi itu kan sama aja mengganggu. Tetapi kalau kita menyampaikan bahwa apa yang disampaikan usulan ini dan memberikan solusi jalan keluarnya terhadap apa yang tidak benar, itu artinya bahwa ini memberikan masukan. Artinya kan kita bicara solusi di sini. Solusi yang ada artinya itu adalah kita tidak mengganggu, tetapi tidak memberikan solusi, tapi hanya mengatakan ini nggak boleh, ini salah, tetapi tidak memberikan solusi. Solusinya apa? Nah, inilah yang namanya komunikasi dan demokrasi. Itu terbuka ruang bahwa kita ada komunikasi, bukan gangguan. Nah, ini adalah merupakan satu hal yang mesti harus kita pahami bahwa tidak semuanya bahwa Pak Prabowo mengatakan jangan mengganggu itu seakan-akan sudah akan mematikan sistem demokrasi kita. Tidak seperti itu. Tetapi pasti ada jalurnya, ada wadahnya yang kita sampaikan dalam pembangunan itu, artinya tidak dalam mengganggu. Oke, singkat saja Mas Seno, apa pesan dari oposisi soal jalannya pemerintahan nanti agar tidak menghambat demokrasi? Ya, kita belum ada deklarasi resmi menjadi oposisi, Mbak. Artinya
Keputusan politik berada di luar atau di dalam itu akan diputuskan nanti pasca rakernas di akhir bulan. Oke. Tetapi pada dasarnya di partai kami diajarkan bahwa yang harus dipegang teguh adalah konstitusi. Dan itulah yang jadi pijakan aturan main. Jadi nggak main kemana-mana. Artinya nggak mikir juga kita, oh kritik harus berlandaskan solusi, harus segala macam. Ini kan tafsirnya Pak Wiyadi mungkin bisa berbeda dengan tafsirnya teman-teman yang lain, ada lagi tafsir yang lain lagi. Tapi kalau kami simpel saja, kami ingin berpegang pada konstitusi. Selama konstitusi memberikan ruang itu, selama konstitusi mengizinkan itu terjadi, ya kami akan lakukan kalau itu artinya berpihak pada kepentingan ideologis atau kepentingan rakyat yang lebih besar. Maka kami berterima kasih pada masukan dan kritik Pak Made tadi. Artinya ke depan nanti dengan ungkapan atau statement dari Pak Prabowo, harapannya pemikiran Bung Karno tidak hanya menjadi PR atau tugas ideologis dari PDI Perjuangan untuk berusaha dibumikan, tetapi secara implementatif dan regulatif juga menjadi concern dari seluruh partai politik yang lain dengan statement politik Pak Prabowo. Harapan kami tentu itu bisa terjadi dalam koridor konstitusional. Terima kasih, Pak. Dan singkat saja ini lain, Pak Made, inilah yang harus dijaga oleh pemerintahan nanti ya, menjaga check and balances. Ya, saya kira itu yang menjadi ini utama, tetapi juga tidak kadang bukan kami tidak saya di masyarakat sipil ya, kami menawarkan solusi, tapi selalu bahwa solusi itu kan itu bukan solusi, selalu solusi kami itu selalu bertabrakan dengan kepentingan mereka yang berkuasa. Baik. Nah, di sini jadi permasalahan dan kami menjaga sekali bahwa kepentingan orang bawah yang seringkali bertentangan dengan kepentingan penguasa itu bisa dijalankan, bisa juga didengarkan. Di sini masalahnya saya kira. Jadi solusinya kami jelas punya solusi. Gitu. Baik. Ya. Jadi keseimbangan menjaga negara di dalam pemerintahan dan juga di luar pemerintahan ini diharapkan bisa berjalan seimbang di pemerintahan mendatang. Ya. Dan ini akan diawasi oleh berbagai pihak. Terima kasih Pak Wiyadi, terima kasih Mas Seno, terima kasih Pak Made. Selamat malam.